Anda sedang mendengarkan suara profetis dari para nabi, hambanya John Patrice Vanggidai, Penatua Jemaat Victory Life Community Kupang. Dengarkanlah dan lakukanlah perintah Tuhan melalui para nabi, maka engkau akan berhasil. Selamat mendengarkan. Oke, hari ini saudara kekasih saya mau bagikan dan beberapa momen nanti sesi-sesi ke depan kita akan membahas tentang dampak kebangkitan Kristus bagi orang percaya. Dampak ini saudara kekasih pengaruh. Pengaruh itu sama seperti ibarat saudara masuk terjun di dalam lautan, terjun di dalam kolam renang. Menurut Anda, airnya berdampak sedikit atau total? Sedikit atau total? Total. Karena saudara sudah cemplung di dalam. Kuasa kebangkitan tidak di sorga, tapi terjadi dalam hidup saya dan saudara. Amin. Karena itu kita akan membahas ini sesi demi sesi beberapa saat ke depan nanti, bahwa kebangkitan Kristus itu hasilkan kasih karunia yang menyelamatkan. Tanpa kebangkitan Kristus tidak ada keselamatan. Efesus 2 ayat 8 dan 9, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usaha kamu, tetapi pemberian Allah. Katakan pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang membanggakan diri atau sombong atau pongah. Injil Yesus Kristus, saudara-saudara, didasarkan pada kasih karunia. Dan dengan iman saja untuk kemuliaan Tuhan. Kasih karunia diresponi dengan iman yang nanti akan memberikan kemuliaan kepada Tuhan. Namun kita melihat bahwa ada pemahaman-pemahaman yang disebarluaskan lewat pemahaman, penulisan buku-buku atau pemberitaan-pemberitaan, pengajaran-pengajaran berabad-abad sudah, yang mencoba menambahkan Injil dengan niat baik atau perbuatan baik atau upaya campuran antara kasih karunia dan perbuatan baik. Kasih karunia mereka coba untuk mix, padahal Alkitabilah hanya apa? Kasih karunia. Tapi pengajaran yang berlangsung berabad-abad coba untuk mencampur dengan perbuatan-perbuatan baik tertentu. Dan memang saudara, kedagingan kita, kemanusiaan ego kita, itu tidak keberatan untuk kita kelihatan beragamawi. Kelihatan alim, alim ulama, alim. Kelihatan orang yang beragama. Daging kita sangat setuju untuk itu. Tapi Paulus menjelaskan kepada kita dalam Roma 1 ayat 17 dan 16-17, sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan. Injil adalah apa, saudara? Kenapa kita harus memberitakan Injil? Karena tanpa Injil tidak ada kekuatan manapun yang bisa menyelamatkan orang. Uang tidak bisa, harta tidak bisa, jabatan tidak bisa, knowledge, pengetahuan tidak bisa, pengaruh apapun tidak bisa, kecuali Injil. Ayat 17, sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Nah, kasih karunia Kristus yang adalah Injil yang benar, inilah yang menyelamatkan kita. Karena dalam Injil kasih karunia itulah terkandung kebenaran. Kita ditetapkan dalam posisi kebenaran di dalam Kristus, menyebabkan kita berjalan dalam kekudusan sejati. Nah, perbuatan baik dicampur kepada kasih karunia karena beranggapan bahwa kasih karunia tidak punya kapasitas untuk menguduskan. Kasih karunia hanya bisa menyelamatkan. Itulah sebabnya harus ada usaha-usaha tambahan agar dibenarkan, diselamatkan,
tapi juga bisa dalam kekudusan. Nah, keliru, itu tidak tepat. Kasih karunia segala-galanya. Dan kita ditetapkan dalam posisi kebenaran. Katakan, saya dalam posisi kebenaran. Saudara di posisi mana? Kebenaran. Kebenaran di mana? Dalam Kristus. Ada orang-orang percaya tertentu yang tidak punya pemahaman yang benar tentang keselamatan ini, sehingga mereka takut untuk beristirahat dalam keselamatan di dalam Kristus. Contoh, apakah saudara ketika naik pesawat, Anda duduk menaruh kancing seatbelt saudara, ikat pinggang saudara, saudara mulai rasa khawatir. Ini kalau busi macet, ini kalau apa istilahnya itu di bahan bakar ada kotoran masuk, aduh bahaya nih. Tiba-tiba kalau buka kap apa tuh dia punya ban, kalau ban tidak keluar nih gimana? Aduh jadi sepanjang perjalanan kalau 1 jam syukur. Tapi kalau kupamper 5 jam atau 6 jam kita terbang lama begitu. Anda bisa bayangkan? Anda khawatir, bimbang, ragu di situ. Lalu saudara sebentar angkat tangan. Bel, pramugara datang, kenapa Pak? Aduh, kira-kira bisa mendarat atau tidak? Dia bel lagi, aduh kira-kira bahan bakar cukup kosong deh. Kira-kira bahan, waktu itu sudah tes, jangan sampai bahan kempes. Apa yang terjadi? Anda akan ditertawai. Dia akan bilang apa? Duduk tenang, diam, kalau mau anggur saya kasih, mau roti saya kasih. Jangan tanya yang lain. Kamu tidak ada urusan dengan pesawat. Urusan kamu adalah duduk dan nikmati. Katakan, duduk dan menikmati. Urusan saudara menikmati karya Kristus dalamnya. Jangan ragu, apalagi usaha untuk sempurnakan pengorbanan Kristus. That's bullshit. Itu nggak bisa. Anda sudah ditetapkan dalam kebenaran. Kita. Jadi seperti kita duduk tenang. Katakan, saya istirahat dalam keselamatan Kristus. Ada pengajaran-pengajaran yang mereka tidak berani meyakinkan jemaat karena mereka beranggapan ini jemaat tidak boleh diajarkan bahwa dia sudah aman. Harus diajarkan bahwa dia harus banyak melakukan kebenaran, banyak berkorban, banyak berdoa, banyak berpuasa, banyak mengampuni, banyak pujian penyembahan, banyak hafal Alkitab, banyak menginjil, banyak itu. Pokoknya lakukan banyak hal supaya dia menjaga keselamatannya. Tetapi kalau kita bilang, kamu sudah selamat, Kristus sudah menyelamatkan kau, nanti mereka merasa gampang. Itu jauh dari kebenaran. Sesungguhnya Anda tidak perlu bikin apa-apa. Katakan, saya tenang dalam keselamatan. Saya istirahat dalam keselamatan. Artinya apapun terjadi, keselamatan menjadi milik saudara. Nah, ini harus menjadi fondasi. Karena keselamatan itu bukan karya manusia, itu karya Kristus. Ibarat nafas. Nafas itu milik Tuhan. Oksigen juga milik Tuhan. Anda bisa tangkap oksigen, isi di kantong, isi di kontainer, lalu orang bisa disambung nafasnya. Tapi begitu oksigen habis, habis nafasnya. Tidak ada orang yang bisa perpanjang nafas. Sama juga, tidak ada siapapun yang bisa memberikan keselamatan. Katakan, saya hanya menerima. Menerima apa? Kalau udah terima ya udah. Umat Tuhan melalui apa yang Yesus sedang kerjakan, ini akan membuat kita merasa aman. Semakin kita merasa tidak aman dalam iman dan keselamatan kita di dalam Kristus, semakin kita takut dan semakin besar kemungkinan kita untuk jatuh ke dalam kehidupan dosa. Karena apa? Dia merasa takut, merasa tidak aman, rasa bersalah, rasa akibatnya mudah terjatuh. Ya. Nah, Anda bisa bayangkan, sudah disiram bensin, lalu jalan lewat api, lalu takut kebakar. Bisa?
Bisa? Tidak bisa. Pasti kebakar. Kalau kita sudah punya perasaan bersalah, rasa belum suci, rasa belum benar, rasa belum bisa begini dan begitu untuk Tuhan, Anda sedang taruh bensin di badanmu dan lewat api dan mengharapkan tidak terbakar. Tidak mungkin. Pasti. Itulah sebabnya gereja harus bertanggung jawab menyampaikan apa yang benar yang dikerjakan oleh Kristus. Haleluya. Tidak berusaha untuk mencampur aduk dengan otak manusia yang pintar, yang adalah kebodohan dari Tuhan. Kebodohannya Tuhan. Sebaliknya ketika kita yakin dan aman dalam keselamatan kita karena pekerjaan Yesus yang telah selesai di kayu salib, katakan amin. Apa yang terjadi? Kita berada di bawah kasih karunia, dan kasih karunia ini menghasilkan apa? Kasih karunia menghasilkan kekudusan. Begitu Anda masuk di dalam air, tidak mau basah pun tetap apa? Basah. Begitu Anda masuk di dalam kasih karunia, Anda tidak mau suci pun sudah disucikan. Ini pengajaran harus ditangkap baik-baik agar kita tuh nyaman, bebas melakukan kebenaran. Kalau tidak nanti banyak orang percaya dia benar, tapi sedikit yang percaya dia kudus. Aneh, udah masuk di dalam air tapi tidak percaya dia basah. Aneh. Tapi itulah kemampuan agamawi untuk menghipnotis orang percaya bahwa dia benar, tapi dia tidak kudus. Padahal kalau masuk dalam air itu paketnya basah. Siapapun dia, termasuk Yesus masuk dalam air pun basah. Melalui karya Yesus Kristus yang telah selesai, Tuhan telah menjadikan garis akhir sebagai tiang awal kita. Garis akhir sebagai tiang awal. Artinya apa? Efesus 2 menerangkan kepada kita dan Kolose 2 menerangkan kepada kita begini. Dan di dalam Kristus Yesus, Ia telah membangkitkan kita. Bayangkan, Yesus yang bangkit, saudara juga ikut bangkit. Amin. Kita juga ikut bangkit. Kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di mana? Di surga. Heran. Sudah bersama di surga tapi percaya dia masih di neraka. Nanti beta mati ini mau pimano? Sehingga kalau kita lihat, kalau masih sehat itu tidak pernah berdoa baca Alkitab. Begitu sakit pilek batuk, apalagi bila ini COVID, langsung berdoa, berpuasa, kesempatan isolasi mandiri itu sambung lagi dengan doa puasa, persiapan diri. Kalau mati pasti dia mau masuk surga. Nah tapi kalau tidak sakit, lalu tiba-tiba mati tanpa persiapan, ya kalau dia sudah orang benar ya sudah selesai, nggak ada masalah. Karena kita tidak pernah. Anda bisa bayangkan orang yang beribadah dalam gereja tiba-tiba bom meletus? Atau orang sementara jalan di mall, orang percaya sedang berjalan di mall, tiba bom meletus dia mati? Nggak ada masalah soal cara matinya. Tapi keyakinan karena menerima keselamatan telah meyakinkan kepada. Katakan, saya sudah dibangkitkan bersama dengan Kristus. Bahkan duduk bersama dengan Dia. Amin. Duduk artinya istirahat, sudah selesai. Jadi jangan izinkan perasaan sekalipun erorisme kita, ketidakdewasaan kita itu adalah sebuah proses, bukan alamat akhir kita. Ketidakdewasaan dalam banyak hal itu adalah proses. Itu bukan akhir. Tapi keselamatan adalah garis akhir. Itu tiang akhir. Tidak bisa diambil dari saudara. Kecuali Tuhan yang membatalkan. Dan Tuhan bukan manusia untuk batal-batal. Sekali Dia tetapkan, selamanya Dia akan wujudkan. Kalau sampai manusia jatuh dalam dosa, Dia jadi berdosa agar manusia diselamatkan.
Dia tidak menciptakan manusia baru. Dia tetap perbaiki yang rusak. Haleluya. Makanya dalam Kristus kita adalah apa? Ciptaan yang baru. Kolose 2 ayat 10. Dan kamu telah dipenuhi atau disempurnakan di dalam Dia. Dialah kepala dari semua pemerintah dan dialah apa saudara? Kepala dan pemerintah. Saya dan saudara sudah dipenuhi. Dipenuhi artinya dalam terjemahan bahasanya complete in Him. Complete itu artinya sempurna. Ada nasi goreng biasa, nasi goreng istimewa, nasi goreng yang sangat-sangat istimewa, di ujung lagi mati pung. Mati pung karena yang bawa datang adalah mantan wanita atau pria, mantan putri Indonesia. Kira-kira begitu spesialnya. Anda dan saya telah menerima sesuatu yang sangat luar biasa. Sudah komplit, katakan saya sudah komplit di dalam Kristus. Tapi banyak orang sementara ini, dia cari kesempurnaan melalui doa dan puasa. Dia cari kesempurnaan melalui baca firman. Anda tidak mencari, Anda hanya menerima. Karena semua adalah karya Tuhan. Itu baca ayatnya. Dan kamu telah dipenuhi, disempurnakan di dalam Yesus. Apa yang telah dilakukan Kristus dalam kematian, penguburan dan kebangkitannya membawa kita ke garis akhir. Haleluya. Kita sudah menuju ke garis akhir secara iman, sudah sampai. Dalam proses inilah yang kita harus belajar mempercayai Tuhan, belajar untuk berada di dalam kekuatan kasih karunia. 2 ayat Efesus 2 ayat 6 dan Kolose 2 ayat 10 mengatakan bahwa kita telah disempurnakan dalam Kristus melalui pekerjaan Kristus. Perjalanan Kristiani kita telah disempurnakan dalam Kristus. Dan kita sudah duduk, bukan nanti. Saudara, betapa beruntungnya kita. Orang lain masih mudah-mudahan masuk surga, mudah-mudahan selamat. Anda sudah duduk. Haleluya. Amin. Katakan saya sudah duduk. Berarti di dunia ini Anda berhak untuk menikmati semua yang Tuhan kerjakan. Sudah duduk. Banyak orang Kristen duduk tapi tidak menikmati. Saya ingat malam itu di pesta sangat elegan sekali, saudara kekasih. Kita duduk, lalu tiba-tiba ada yang datang tanya, Pak mau minum apa? Anggur? Kalau anggur putih atau hitam, black or white? Ibu mau makan apa? Ditawar atau semuanya? Sudah 5 jam pesta. Ini saya lihat orang lain ambil anggur, ambil segala macam. Ibu Messi bilang, Resi mau tambah? Nanti bayar lah. Sudah, akhirnya Ibu Messi dan Resi hanya minum teh saja. Saya hanya minum juga lemon sedikit. Tapi saya lihat ke belakang di bar, ini orang satu datang, bawa minuman, angkat jalan. Bawa minuman, angkat jalan. Saya dalam hati, saya coba. Saya taruh, dia tanya, black or white? Saya bilang black. Dia anggur datang. Saya jalan, akhirnya saya terus, saudara kalian. Pas dingin-dingin 12 derajat, saudara bisa bayangkan. Saya main tap. Pulang baru di malam-malam cerita, Ibu Messi Wirute, itu malam kau mau minum, aku tentu aku bayar. Hah? Mama, itu $50 satu orang khusus minum di luar makanan. Saya sudah bayar 5 jam, mau minum apa saja sudah ada. Ibu Messi bilang, manyasale. Duduk oke, tapi mesti nikmati juga. Amin saudara? Amin. Syukur saya balik belakang dan saya mau tes. Saya dalam hati, kok ini kok tumpung pesta perlu minum gratis, beta tengah. Itu saudara, kita pesta yang sepotong begitu tuh, 600 on lewat tuh saudara kekasih. Mahal banget tuh pesta saudara. Beta dalam hati, mau beta pesta perlu mau minum enak. Saya tes, saya tes sampai pulang, saudara. Dengar, sampai pulang ke sorga, Allah mau supaya Anda menikmati kebaikannya di dunia ini. Amin. Itu yang namanya duduk, saudara.
Ada orang yang berpikir bahwa kasih karunia hanyalah dasar dari kekristenan, bahwa kita hanya perlu mempelajarinya ketika kita dilahirkan kembali. Tetapi setelah kita mempelajarinya, kita sekarang harus bekerja menuju kekudusan. No way! Seperti masuk ke dalam air, paketnya apa? Basah. Ketika Anda dibangkitkan dalam Kristus, paketnya mengalami kekudusan dan kekudusan. Karena itu kita nggak bisa pisahkan antara dibenarkan dan dikuduskan. Itu satu. Hanya orang tidak diinformasikan. Ruth bilang, Mami, itu orang bule di sini semua sudah tahu kok begitu. Aduh, maaf. Dia pikir Mama dari Yesus sudah tahu. Dia bilang, syukur beta juga hanya tes-tes, mah betul ya, beta lapis. Saudara lihat, berapa banyak pengajaran-pengajaran yang agamawi yang berkata engkau susah supaya senang, susah di dunia supaya apa? Masa gitu? Engkau compang-camping di dunia asal penuh kemuliaan di surga. Masa begitu? Engkau gigit jari di dunia, nanti di surga makan sate? Nggak ada begitu, saudaraku yang kasih. Jadi, saudaraku, kebenaran adalah, ini dengar baik-baik, kebenaran adalah apa? Kalau hadiah itu dia apa? Hadiah itu dia apa? Bukan diperoleh. Tidak mungkin kita bisa menjadi lebih benar. No. Katakan, saya dibenarkan. Bilang di kanan kiri, kamu dibenarkan. Tidak ada bilang begini, kamu dibenarkan jemaat dan penatua lebih benar. No. Apapun status panggilan jawatan kita, semuanya sama benar. Hanya kekudusan itu yang progresif. Lihat, ada anak di rumah, ada anak yang apa? Tidak tahu lagi, terhitam lagi, terhilang. Ada anak di rumah dan ada anak yang apa? Bagus. Terhitam lagi, bos. Jadi Anda mesti tahu ini, saudara kekasih, ya. Sementara kita menunggu Kristus datang kembali, kita akan selalu belajar untuk mengejar kebenaran yang merupakan suatu pemberian. Dengan mengajar kebenaran kita meninggalkan hawa nafsu dan kedagingan duniawi kita. Kalau Anda tidak mengejar kebenaran, kemarin cucu saya ulang tahun karena kita sibuk-sibuk semua. Nana, saya ini belum terima hadiah, berarti itu bukan ulang tahun saya. Hanya satu anak yang kasih hadiah, dia mau yang kasih permen untuk satu anak saja. Dia bilang, yang lain tidak kasih saya apa-apa, saya juga tidak mau kasih mereka. Jadi nanti kita akan atas perayakan ulang lagi, saudara. Karena dia beranggapan bahwa dia mesti menerima, dia mengejar pemberian itu. Banyak orang Kristen, ya kalau Tuhan mau kasih benar, benarlah. Kau beta susah lah memang. Oh, jangan begitu kawan. Meremehkan darah Yesus. Kamu telah dibeli dan hargamu telah lunas dibayar. Katakan, saya berharga. Pegang dada saudara, katakan, saya berharga. Anda berharga karena di dalam dirimu ada pemberian Allah. Mengejar pemberian itu. Rindukan pemberian itu. Yang adalah kebenaran. Nah, umat Tuhan, seperti yang diungkapkan, ada progres di dalam kesucian. Tapi keselamatan itu stabil, komplit. Sekali benar, dibenarkan. Katakan demikian. Dengan nafas nada yang meyakinkan. Ulangi, 2, 3. Sekali benar. Tidak ada orang yang lebih benar. Yesus saja bilang, aku adalah apa? Kebenaran. Tidak, aku lebih benar dari kalian semua. Enggak ada begitu. Hanya kekudusan kesucian itulah yang kita mesti belajar untuk diproses. Amin. Amin. Nah, itu dia. Nah, kalau mau manja kedagingan kita, ego kita, ya silakan. Seperti anak yang terhilang di luar terus. Tapi juga tanpa pengetahuan yang benar, seperti anak yang tua di rumah.
Bukan yang terputih tadi, yang satu terhitam. Kita tidak, dua-dua sama. Anak yang terhilang akan rugi, anak di rumah pun rugi karena dia merasa dia hanya pekerja, bukan pemilik. Jadi jangan anggap semua itu orang tuh narkoba, semua tuh penjahat, pencuri, perampok, kata ini orang agamawi. Tapi tidak percaya, dikuduskan, dibenarkan, diberkati aja. Nah, sama aja. Yang satu terhilang di luar rumah, satu terhilang di mana? Bukan, dalam kebun. Karena itu umat Tuhan, ketika kita beristirahat dalam posisi kebenaran dalam Kristus, baca bersama saya, kita dapat berjalan dalam kekudusan yang benar. Bukan dipaksa-paksa kudus, dijadikan kudus, dibuat-buat kudus, tidak. Seperti kita duduk tenang dalam pesawat yang kita tumpangi karena percaya pada kekuatan pesawat itu. Hanya agamawilah, mimbar-mimbar agamawilah yang mengintimidasi jemaat bahwa mereka belum orang kudus. Pendeta saja tidak mungkin selamat, apalagi kamu. Jadi semua datang tuh hanya adu nasib. Anda tidak adu nasib dalam ibadah. Anda merayakan kebaikan-kebaikan Tuhan bagi nasib saudara. Haleluya. Efesus pasal 1 ayat 6, supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia. Kasih karunia yang bagaimana? Yang mulia, yang dikaruniakan kepada kita di dalam Dia yang dikasihinya. Kata diterima adalah kata Yunani, artinya cirote. Coba katakan carito. Bukan carito. Apa saudara? Carito. Bukan ciroke. Apa? Carito. Yang berarti sangat disukai. Coba buka tangan saudara begini. Katakan, saya sangat disukai oleh Tuhan. Wow. Amen. Itu diterima. Tuhan saja menyukai kita, hanya agamawilah, perasaan-perasaan yang tidak pernah dibereskan dengan penuh keyakinan akan kebenaran, yang membuat hidup kita ini tambal sulam, babak belur, rasa sakit di mana-mana, sehingga kita tidak bisa menikmati kenyamanan, keselamatan yang Yesus sudah kerjakan once forever, sekali untuk selama-lamanya. Nah, umat Tuhan, karena kita ini sangat disukai oleh Tuhan, ini memberitakan bahwa Tuhan sangat ingin kita tahu bahwa kita dikasihi olehnya, dan itu merasakan. Tuhan mau supaya kita tahu bahwa kita ini dikasihi, dan Tuhan mau kamu rasakan bahwa aku ini mengasihi engkau. Haleluya. Tuhan mau supaya kita rasa Tuhan. Itu saudara yang kasih. Yes. Amen, amen. Efesus 1 ayat 7, sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu apa? Yaitu apa? Yaitu apa? Pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Tuhan tuh kaya dengan kasih karunia-Nya. Dan Dia mengampuni kita berdasarkan apa? Kasih karunia-Nya. Hanya manusia mengampuni dengan hitung. Berapa? 1, baik kasih maaf. 2, dia hanya 3 saja. 3,5 sudah habis. Jadi manusia hanya hitung dengan jari. Nah, kalau kita masuk di kategori manusia yang hitung dengan jari, dijamin Anda punya 4 sehat 5 sempurna, makan sehat semua, hidup serba oke, serba log, semua yang diperlukan ada. Anda bisa Australikan Indonesia, Anda bisa Australikan rumah saudara, Amerikakan rumah saudara, tapi Anda tidak bisa menikmati the real life. Kenapa? Karena hitung-hitung itulah. Bayangkan kalau Tuhan hitung, ini G pelukila itu dia apa?
Oh, itu I apa? Lalu W itu apa? Lalu dia daftar. Itu M itu apa? Tuan daftar. Nah, bosong I, W, G, awas ya. Be ada natok sembesong. Itu kan manusia biasa begitu. Lu tunggu ya. Tunggu beta. No way. Katakan, kebencian sudah dihapus dari saya. Katakan. No bitter. Katakan no bitter. Nggak ada lagi kepahitan. Masa suami sendiri kok pahit, istri sendiri kok pahit, mertua sendiri kok pahit, ipar sendiri kok pahit. Masa dengan saudara seiman kok pakai pahit-pahitan segala? Pepaya boleh pahit, daun pepaya boleh pahit, tapi hatimu tetap manis. Amen. Itu dong. Tuhan saja begitu enjoy dengan kita, baru kotong enjoy. In setan satu datang, bosan enak lagi. Tuh, kalau Tuhan bilang bosan setan juga, setan satu mulai munafik. Ayo, bosan rasa ke mana? Tapi kadang-kadang kotong berani bilang orang setan, berani orang munafik, berani bilang orang kafir. Lupu enak lah. No way. Bukan seperti itu. Itu pengajaran agamawi yang membuat orang supaya terancam dan mempertahankan upaya pembenaran-pembenaran dari diri sendiri. Sebelum kita bisa berjalan, kita harus belajar duduk. Yaitu bagaimana beristirahat dalam pekerjaan Yesus yang telah membuat kita menjadi orang benar. Bisa katakan amin? Seperti kita duduk tenang di dalam pesawat itu. Belajar duduk. Nah ini kalau naik pesawat belajar duduk nih, ya oke lah, duduk sudah. Tapi belajar duduk di rohani ini yang kadang-kadang atau sering, banyak kali atau sering. Yang mana? Atau selalu? Saya kurang tahu, masing-masing boleh pilih sendiri. Saya di tahap sering, kadang, selalu, begitu Sud. Kita mesti belajar. Duduk tenang dalam pesawat, ibarat duduk tenang dalam karya yang Kristus sudah kerjakan. Semakin kita aman dalam kekayaan posisi kita dalam Kristus, baca selanjutnya. Semakin aman kita dalam perjalanan kita. Kenapa ada pesawat first class? Itu ditujukan bagi orang-orang yang punya uang, karena mereka sudah capek kan di luar sana. Begitu mereka masuk di first class, tempat duduknya itu biasanya double dua. Besar, dan bisa lonjor kaki semuanya. Dan itu kalau saudara santai sudah tahu nama, Pak John, saya dipanggil Pak John Patris Vanggidai. Selamat pagi, senang sekali bisa menemani Anda dalam perjalanan ini. Ini handuk hangatnya, ini dan silakan panggil, kami selalu ada. Mereka enjoy. Saudara tahu, Kristus menembus engkau untuk menjadi first class. Tidak ada orang anak angkat. Tidak ada orang tuh ini anak emas, ini perak. Oh, yang pemalas baca itu anak balek semua. Nah, yang pemokol tuh anak apa? Balek. Yang sekelas JD, DMF, JPF itu dong tuh first class. No way. Katakan kita satu kelas. First class. Amin. Hanya perasaan kita lah yang membuat kita nih seolah-olah. Bayangkan, itu penjahat di sebelah kiri atau kanan yang Yesus bilang tuh. Hah? Itu yang Yesus bilang, hari ini engkau bersama dengan aku tuh. Sebelah kanan ya, betul ya? Awas tak salah, bosan YouTube ada dengar. Bayangkan saya, ini penjahat Yesus bilang, hari ini engkau bersama dengan apa? Hah? Berarti Yesus sama dengan penjahat atau penjahat sama dengan Yesus? Jawab saya. Yesus? Loh, kok hari ini aku bersama-sama dengan kamu? Nah, saya bersama dengan Ibu atau Ibu bersama dengan saya? Hah? John bersama Dora atau Dora bersama Dora? John. Sama toh? Nah, kalau hari ini engkau bersama-sama dengan aku, berarti Yesus sama dengan penjahat itu? Penjahat sama dengan Yesus. Lalu saudara mau kritik Yesus? Wih, beta song leader, beta bangun masjid, beta bangun pantasuan, beta bangun rumah jompo, rumah ini. Kok kenapa Yesus tidak bilang begitu? Yesus bilang, lu jangan karang-karang, besok bilang begitu. Itu adalah kemurahan dan kebaikan Tuhan. Amin.
Jadi saudara lihat, ini penjasa Yesus tidak, ini ada susah-susah sekali karena gantung di kayu salib. Yesus ngomong, ini kotong sambil makan benci orang. Apalagi ini ada gosip, sambil makan sampai gosok-gosok lagi. Lu tahu kau belum? Wih, satu ini. Padahal itu karang semuanya. Karang bebas. Nilainya kasih 11 karena dia gurunya. No way. Bilang kiri kanan, jangan suka karang-karang ya. Apa? Jangan karang-karang bilang beta nih soalnya mampu, beta san bisa sembuh, beta utang san bisa beres, beta san bisa kuliah lah, beta nasib sebegini. Dengar, bubur bisa Tuhan roba jadi padi, lalu dituai, dijadikan lagi bubur, nasi yang baik. Katakan amin. Jangan karang-karang yang tidak-tidak. Manusia ini suka karang, karena memang dasarnya bakarang. No way. Mulai hari ini katakan yang benar. Ini belajar duduk sebelum Anda berjalan. Nikmati, enjoy. Baru kita bisa menikmati hubungan kita sehari-hari. Katakan, saya begitu dekat dengan Tuhan. Apa saudara? Karena kita seringkali saudara, orang-orang yang melalui mimbar, kadang-kadang mereka rasa tertuduh karena ini minggu son latihan, son berdoa, son ini. Suruh pakai jaket, satu pakai blue, rasa senyum, main itu menyanyi itu rasa, ini merah, ini putih. No way, saudara kau yang kasih. Nggak ada begitu-begitu tuh. Anda bisa menikmati hadirat Tuhan di mana saja. Perasaan-perasaan yang di luar Alkitab ini seringkali sudah menumpuk. Saat kita menikmati kedekatan dan keintiman dengan Tuhan, inilah kita dapat menunjukkan kasih karunia dan kasih kepada orang-orang yang kita kasihi. Karena kita menikmati kebaikan Tuhan, kita bisa membagikan itu kepada orang lain. Ada kata amin yang luar biasa? Gak mungkin, tidak. Nah, umat Tuhan, saya ingin mengangkat dua pribadi dari murid Tuhan untuk menyimpulkan ini, oke? Yaitu Petrus dan Yohanes. 1 Yohanes 4:16, Yohanes bilang begini. Kita telah mengenal dan telah percaya akan kasih Allah kepada kita. Allah adalah kasih. Dan barang siapa tetap berada dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah dan Allah tidak. Barang siapa yang ada renungan firman, doa, baca Alkitab, menyanyi, menjaga diri, bahasa roh, terus, bla 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 segala macam, pakai baju putih saja, semua putih semua, dan Allah sangat dekat. Dia di dalam Allah dan Allah di dalam dia. Gak ada begitu. Di dalam kasih artinya kita mengalami kedekatan. Seperti Anda sudah basah di dalam air, hanya bisa enjoy rasa dingin itu atau rasa hangat itu. Betul saudara? Itu Yohanes. Nah, Yohanes ini adalah apa saudara yang kasih? Murid yang selalu membanggakan kasih Yesus kepadanya. Nah, ada satu hal untuk mengetahui Yesus mengasihi kita, tapi itu hal lain hanya untuk percaya dan mempraktekannya. Apa artinya itu? Untuk beta tahu. Aku tahu bahwa Tuhan itu sangat mengasihi aku. Oke. Tapi hal lain kalau Anda bisa menikmati, bukan sekedar Anda tahu. Ini dua. Tahu dan mengalami itu berbeda. Saudara tahu Petrus? Petrus itu artinya batu karang. Petrus gambaran dari Taurat yang selalu semua dia bisa. Saudara masih ingat di dalam Markus 14 ayat 9 Petrus bilang begini, sekalipun semua murtad meninggalkan engkau, tapi aku tidak akan meninggalkan. Ternyata siapa yang menyangkal Yesus? Petrus, gambaran Taurat. Dia mampu melakukannya, tapi pada akhirnya gagal. Yohanes, gambaran kasih karunia yang selalu bersandar di dada Yesus. Saudara lihat di dalam Yohanes 21 ayat 20-21, ketika Petrus berpaling,
ia melihat bahwa murid yang apa? Dikasihi Yesus sedang mengikuti mereka, yaitu murid yang pada waktu mereka sedang makan bersama, duduk dekat Yesus dan berkata, Tuhan, siapakah dia yang akan menyerahkan Engkau? Kenapa Yohanes pernah bertanya? Karena Petrus jauh. Lalu dari belakang, Anis, tolong tanya bos di situ dong, siapa yang akan menyangkal dia? Karena Petrus itu jauh. Yohanes murid yang dikasih Yesus dan sering bersandar di dada Yesus. Saudara lihat ayat 21. Ketika Petrus melihat itu, ia berkata kepada Yesus, Tuhan, apakah yang akan terjadi dengan dia ini? Jadi Petrus melihat Yohanes begitu dekat dengan Yesus. Lalu Petrus bertanya kepada Yesus, dia ini mau jadi apa? Lalu kalau saudara baca ayat itu, Yesus bilang begini, kamu ikutlah aku. Dia tidak bilang kepada Yohanes, ikutlah aku. Karena Yohanes selalu mengikuti Yesus. Dia dekat dengan Yesus. Nah, disinilah tipikal banyak orang Kristen. Ada yang mirip-mirip Anis, ada yang mirip-mirip Peo. Tapi ada juga yang mirip-mirip Thomas. Tapi semoga ada yang tidak mirip-mirip Das. Tidak tahu Das? Setap. Nah, saudara bisa bayangkan gak? Kalau dibilang begini. Di sana ada John Dede, ada Dance, tapi ada Dede Pelokila yang dikasihi Yesus. Kira-kira Dance yang sang leader, John Dede yang penatua bilang apa dari Yesus? Omong tak salah. Anda bisa bayangkan? Kan semua murid ikut Yesus, toh? Semua ikut Yesus kan? Lalu dia bilang sampai Yohanes murid yang dikasih. Berarti yang lain apa? Disi oleh Yesus. Ini adalah rahasia keintiman orang memilih untuk bersekutu dengan Yesus. Anda boleh satu gereja, tapi Anda tidak bisa menikmati kesatuan dengan Tuhan sama rata. Tergantung. Bukan soal salah benar, tapi apa? Respon lagi. Respon. Ini yang nantinya akan mendidik kita. Mengajarkan kita. Dan pada akhirnya saudara lihat, Petrus pun tidak mau ketinggalan. Sejarah gereja mencatat, Petrus dia berkata begini, Tuhanku mati dengan tersalib kepalanya di atas. Aku mau tersalib kepala di bawah. Lebih hebat dari Yohanes, bukan? Kenapa? Karena Yesus tidak sekedar pilih bulu, main pilih kasih. Yesus sedang mendidik kepada mereka semua, kepada saya dan saudara, agar kita semua berlomba-lomba membangun keintiman dengan Yesus. Pada saat yang sama Yesus bisa ada di Australia, bisa ada di Amerika, bisa ada di Tuasena, bisa ada di Pariti. Pada saat yang sama Yesus berada di tengah-tengah kehidupan saudara dan saya. Amin. Itulah sebabnya kenapa dia bangkit, supaya timeless, spaceless, tidak dibatasi dengan waktu dan ruang. Kapan saja Anda bisa bersekutu dengan dia. Makanya ada Calvary cover. Haleluya. Amin. Ada Calvary cover. Salib itu telah mengcover kita semua. Semuanya sudah selesai. Mari buka tangan, katakan begini. Saya menerima pemberian-pemberian Tuhan. Yaitu saya telah diterima, dikasihi, dan sangat dirindukan oleh Allah. Saya adalah orang benarnya Allah. Saya dibenarkan, dikuduskan sekali untuk selama-lamanya. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau dahsyat. Aku mengagumi Engkau. Haleluya.
Mari kita nyanyikan lagu ini, Calvary Cover, saudaraku yang kasih. Ini lagu yang akan membuat kita merasakan dan dengan iman kita menikmati Tuhan yang luar biasa, yaitu Calvary Cover. The Savior alone carried the cross for all of my dear. He paid the cost. Salvation complete. Now forever I'm free. Mari kita renungkan. Calvary covers it all. Bukan berapa lama, bukan status sebagai apa. Calvary Tapi respon akan membuat orang jahat di samping Yesus, tapi responnya membuat Yesus menawarkan diri. Hari ini aku bersama dengan engkau bersama Don't dengan aku. count it Haleluya. All praise to the one who has ransomed my soul. Calvary covers it all. No power on earth, not even the grave, can separate us from mercy and grace. He is faithful to save. Oh, his blood never fails. Calvary covers it all. Calvary covers it all. Mercy and shame don't count anymore. All praise to the one who has ransomed my soul. Calvary covers it Mari all. semua hutang dosa kita telah dilunasi. Sakit penyakit kutukan, kegagalan dan kehancuran kita telah ditanggung di dalam Dia. Kita berhak menerima pemulihan dan sembuhan. Kita berhak menerima pertolongan dan penebusan dan pertolongan. Mari percaya dan terima karya Kristus yang telah selesai. We stand in your freedom. Calvary covers it all. Mari kita katakan Calvary Calvary. covers it all. My sin and shame don't count anymore. All praise to the one who has ransomed my soul. Calvary covers it all. Calvary, Calvary. Mari respon semua dosa, sakit, penyakit kita, hutang sakit, penyakit, darah utang dosa, hutang kuat sekalipun, semua kegagalan kehancuran kita, Yesus sudah bayar di Calvary. Mari percaya, respon saudaraku yang kekasihkan. Calvary, 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 Calvary. Mari lihat kepada karya Kristus, katakan Calvary, Calvary, yes, 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 yes. Katakan saya menerima, saya mengambil semua yang Yesus kerjakan di kayu salib dalam kebangkitannya. Ambil, ambil apa yang kau perlukan.
Haleluya. Kalvari sudah menyelesaikan semuanya. Jangan biarkan kita terkatung-katung dan berkata, nanti. Hari ini adalah jawabannya. Nanti tidak ada kepastian. Hari ini adalah rancangan Allah. Coba katakan, nanti tidak ada kepastian. Hari ini adalah waktunya Tuhan. Jangan tunda-tunda. Ambil dalam roh saudara. Ambil dalam iman saudara. Ambil kesempatan. Peluang. Ambil. Selama nafas masih ada dalam badan saudara. Anugerah yang tidak mungkin dari manusia akan mungkin bagi engkau yang percaya. Katakan amin. Haleluya. Bagaimana kalau kita kasih pujian sekali lagi bagi Dia yang sudah mati dan bangkit kembali. Haleluya. Thank you Jesus.